Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi dari kelas 5A jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil proyek kami mengenai perencanaan strategi sistem informasi di Pos Indonesia SMK Teknologi Karawang. Sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah kami, yaitu Pak Bagja Nugraha, STMKOM, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil proyek kami dalam video ini. Oke, sebelum lanjut ke penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Faiz Destian, dengan nomor NPM, tiga digit NPM nomor belakang adalah 19, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fahri Firdaus Marpaung dengan 3 digit yang terakhir yaitu 048. Perkenalkan, nama saya Lutfi Al-Ghafari dengan digit belakang 086. Oke, bisa di next, perbedaannya. Oke, yang pertama di sini kita akan bahas dari tujuan penelitian dari penelitian yang kami lakukan. Nah, di sini ada yang pertama itu menganalisis perencanaan strategi sistem informasi yang dapat mendukung kelancaran alur kegiatan layanan digital di website Pos Indonesia SMK Teknologi Karawang. Lalu yaitu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam integrasi sistem dan pengelolaan alur kegiatan layanan digital di website Pos Indonesia. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu menjelaskan kontribusi perencanaan strategi sistem informasi dalam pengelolaan alur kegiatan layanan digital di website Pos Indonesia SMK Teknologi Karawang. Bisa di next. Nah, selain ada tujuan, di sini juga ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah sendiri itu ya yang pertama ada bagaimana perencanaan strategis informasi dapat mendukung kelancaran alur kegiatan layanan digital di website Pos Indonesia SMK Teknologi Karawang. Lalu yang kedua ada apa saja tantangan yang dihadapi dalam integrasi sistem dan pengelolaan alur kegiatan layanan digital di website Pos Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu ada bagaimana perencanaan strategi sistem informasi dapat berkontribusi dalam pengelolaan alur kegiatan layanan digital di website Pos Indonesia di SMK Teknologi Karawang. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di tinjauan pustaka. Bisa di next. Nah, di tinjauan pustaka pertama ini ada perencanaan strategis sistem informasi. Nah, perencanaan strategis sistem informasi atau PSSI adalah suatu proses yang penting untuk memastikan teknologi informasi mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Nah, menurut Ahranuddin tahun 2015 menjelaskan bagaimana metode Word dan Pepart digunakan untuk merancang sistem informasi yang efektif untuk meningkatkan pelayanan di PT Pos Indonesia di Cilegon, Banten. Nah, pendekatan ini berfokus pada keselarasan antara tujuan bisnis dan juga teknologi informasi untuk mencapai efisiensi dan kualitas layanan yang lebih baik. Nah, yang kedua ini ada konsep sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, sistem informasi sendiri adalah rangkaian komponen yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, di sisi lain, teknologi informasi itu mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan yang digunakan untuk mendukung pengolahan dan juga distribusi data. Nah, selanjutnya di sini ada website dan layanan digital dalam konteks Pos Indonesia. Nah, website Pos Indonesia ini berfungsi sebagai sarana utama untuk layanan digital yang ditawarkan kepada pelanggan, seperti pengiriman, pelacakan, dan juga pembayaran online. Nah, transformasi digital ini yang dilakukan oleh Pos Indonesia memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan dengan lebih cepat dan juga efisien. Nah, sebuah penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian manajemen yang tepat dapat meningkatkan kinerja di PT Pos Indonesia, termasuk melalui perbaikan dan juga optimalisasi penggunaan website untuk layanan digital. Oke, selanjutnya di sini ada perencanaan strategis sistem informasi di Pos Indonesia pada SMK Teknologi Karawang. Jadi next. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari perencanaan strategis sistem informasi. Nah,
Tujuan utama perencanaan strategi sistem informasi di Pos Indonesia SMK Teknologi Karawang adalah untuk merancang strategi yang dapat mendukung kelancaran alur layanan digital di website Pos Indonesia. Nah, sini ada beberapa tujuan penting dari perencanaan ini, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kelancaran operasional, yaitu memastikan setiap tahapan dalam alur layanan digital berjalan dengan efisien, mulai dari pemesanan hingga pelacakan pengiriman. Lalu yang kedua yaitu ada meningkatkan pengalaman pengguna. Ini adalah memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan melalui website yang mudah diakses dan juga mudah digunakan. Nah, yang ketiga ini adalah agar sistem informasi yang diterapkan mendukung visi dan misi jangka panjang dari Pos Indonesia tersendiri. Bisa dilanjut. Nah, selain dari tujuan tadi, ada juga manfaat dari perencanaan strategi sistem informasi Pos Indonesia pada SMK Teknologi Karawang. Nah, manfaatnya ini adalah yang pertama yaitu ada efisiensi operasional. Nah, sistem yang terintegrasi ini dapat mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat proses pelayanan. Lalu yang kedua ada pengurangan biaya. Nah, dampak implementasi sistem yang efisien ini dapat menurunkan biaya operasional. Lalu juga ada yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, dengan layanan yang cepat dan juga mudah diakses, pelanggan dapat menikmati pengalaman yang lebih baik. Nah, yang terakhir di sini ada peningkatan daya saing. Pos Indonesia sendiri dapat lebih kompetitif dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanannya. Oke, terima kasih Aksel atas paparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal mengenai identifikasi kebutuhan pengguna dan sistem dan analis kebutuhan teknologi dan infrastruktur. Boleh di next. Nah, di sini juga ada beberapa jenis kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan pengguna internal. Nah, di sini yang pertama itu ada kemudahan dalam pengolahan transaksi. Jadi, pegawai dan manajer membutuhkan sistem yang dapat memudahkan pengolahan data transaksi dan pinjaman. Yang kedua ada integrasi data. Jadi, ini adalah memastikan bahwa data transaksi dapat diakses dengan mudah dan akurat untuk mendukung kebutuhan operasional. Nah, jenis kedua ini adalah kebutuhan pengguna eksternal. Yang pertama ini ada kemudahan akses pelayanan. Jadi pelanggan menginginkan sistem yang memudahkan mereka untuk melakukan pembayaran. Lalu ada keamanan transaksi. Jadi pelanggan membutuhkan jaminan bahwa data dan transaksi mereka aman. Boleh next. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan teknologi dan infrastruktur. Di sini juga ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Nah, jadi di sini ada perangkat jaringan. Jaringan yang stabil dan cepat untuk mendukung sistem online yang dapat diakses dengan mudah. Lalu yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Salah satunya itu adalah website. Jadi pengembangan website yang responsif, aman, dan mudah digunakan. Selanjutnya ada keamanan sistem. Jadi contohnya adalah keamanan data. Jadi diperlukan sistem pengamanan yang dapat melindungi data pribadi pelanggan dan transaksi yang dilakukan secara online. Yang keempat itu ada sumber daya manusia. Jadi Pos Indonesia perlu memastikan adanya tenaga ahli dalam teknologi informasi untuk mendukung pengolahan dan pengembangan sistem informasi yang efektif. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model perencanaan strategis TI. Nah, di sini yang pertama itu ada model WART dan PRIPART. Jadi model ini berfokus pada keselarasan antara strategi TI dan strategi bisnis, memastikan bahwa teknologi yang diterapkan mendukung tujuan bisnis organisasi. Dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas layanan di Pos Indonesia. Boleh next. Selanjutnya ada Enterprise Architecture atau disingkat dengan EA. EA membantu merancang dan merencanakan TI secara menyeluruh dan menghubungkan seluruh komponen teknologi di dalam organisasi agar berfungsi secara terintegrasi. Di Pos Indonesia, EA memastikan bahwa berbagai sistem TI bekerja secara harmonis untuk mendukung operasi dan layanan digital. Selanjutnya ada Information Technology Infrastructure Library atau disingkat dengan ITIL. ITIL menyediakan panduan untuk pengelolaan layanan TI yang efisien dan berkualitas. Dengan mengadopsi ITIL, Pos Indonesia dapat meningkatkan kualitas layanan digital yang diberikan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan pengolahan sistem TI yang ada. Nah, selanjutnya ada peran TI dalam transformasi digital Pos Indonesia. Next. Nah, di sini juga terdapat peran TI
TI dalam transformasi digital pos Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Jadi TI memungkinkan otomatisasi dalam pengolahan data secara lebih efisien, yang pada gilirannya mempercepat proses layanan dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Lalu yang kedua itu ada menyediakan akses layanan yang lebih baik. Jadi website dan aplikasi mobile memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan seperti pemesanan, pelacakan, dan pembayaran secara online dengan mudah. Nah, selanjutnya ada penyederhanaan proses layanan. TI memungkinkan simplifikasi alur kerja, sehingga setiap langkah dan proses pengiriman dan layanan digital dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi. Lalu yang kedua ada mendukung inovasi. Jadi TI memungkinkan Pos Indonesia untuk mengembangkan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan di era digital, seperti integrasi dengan platform e-commerce dan menyediakan layanan berbasis teknologi lainnya. Oke, sekarang giliran saya. Jadi di sini kita akan membahas space analysis dan value chain analysis. Nah, jadi space analysis apa? Jadi space analysis adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor tertentu, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang terhadap organisasi atau proyek tertentu dalam konteks yaitu Pos Indonesia di SMK Teknologi Karawang. Nah, analisis space ini membantu mengidentifikasi bagaimana perubahan eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, tren sosial, dan kemajuan teknologi. Untuk selanjutnya itu value chain analysis. Jadi value chain analysis ini ada bertujuan untuk membentangkan atau menganalisa aktivitas utama dan mendukung dalam sebuah organisasi untuk mengidentifikasi bagaimana teknologi itu dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang seperti ada di gambar sebelah sini ada gambar value chain Pos Indonesia. Nah, jadi di Pos Indonesia Karawang itu SMK Teknologi, analisis ini dapat membantu dalam memahami bagaimana sistem informasi dan teknologi informasi atau ITI dapat memperkuat layanan yang ada. Nah, jadi aktivitas utama dari value chain di Pos Indonesia SMK Teknologi yaitu ada 3, yaitu pertama pemeliharaan infrastruktur TI, memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang digunakan seperti server dan jaringan selalu diperbarui dan berfungsi dengan baik. Terus yang kedua ada pemasaran digital. Nah, jadi memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan layanan Pos Indonesia termasuk pengiriman dan pelacakan barang. Terus yang ketiga itu terakhir layanan penggalangan, menyediakan dukungan pelanggan yang responsif melalui saluran digital. Nah, di sini ada aktivitas mendukung, yaitu penguatan jaringan yang pertama, memperluas dan memperkuat jaringan internet untuk mendukung kelancaran operasional dan layanan pelangganan. Terus yang kedua ada pengembangan SDM, melakukan pelatihan dan mengembangkan keterampilan bagi karyawannya untuk mendukung penerapan teknologi baru yang ada. Dan terus yang ketiga itu terakhir e-procurement, menerapkan sistem pengadaan elektronik untuk cepat proses pengadaan barang dan layanan diperlukan. Nah, jadi di sini ada analisis SWOT atau biasanya SWOT pada kantor pos SMK Teknologi Kantor Karawang. Nah, jadi SWOT itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada itu S, strength, terus W, weakness, O itu opportunities, dan T itu. Nah, jadi infrastruktur TI yang sudah kuat untuk mendukung operasional layanan digital, terus pengalaman panjang dalam menyediakan layanan pelanggan secara langsung maupun online. Terus yang terakhir itu daya saing dalam layanan pengiriman perpajakan Islam. Terus di weakness-nya sistem yang belum sepenuhnya integrasi antara berbagai aplikasi dalam platform yang digunakan, terbatasnya kemampuan dalam menjaga keamanan data pelanggan dalam transaksi digital, terus keterbatasan dalam SDM TI yang dapat mengelola dan mengembangkan teknologi informasi secara maksimal, terus yaitu peluang atau opportunitiesnya itu meningkatkan permintaan untuk layanan digital dan e-commerce yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan Pos Indonesia. Transformasi digital yang membuka peluang untuk mengembangkan layanan berbasis mobile dan platform digital lainnya. Terus yang terakhir yaitu potensi mengembangkan layanan baru untuk pelanggan melalui menggunakan teknologi terkini. Terus itu ada kekuatan strength, maksudnya threat. Itu maksudnya persaingan ketat dari penyedia layanan pos dan logistik lainnya yang juga mengadopsi teknologi digital. Nah, terus yang kedua, perubahan tren pasar yang mempengaruhi permintaan terhadap layanan pengiriman dan digitalisasi. Terus yang terakhir ada tergantungan pada penyediaan teknologi eksternal yang dapat mempengaruhi kestabilan layanan. Nah, maksudnya ini yang terakhir itu ada threat, yaitu bagian T-nya, SOT-nya. Nah, jadi di sini ada analisis alur kegiatan layanan di website Pos Indonesia di bagian SMK Teknologinya. Nah, di sini ada beberapa
halaman dari website utamanya yaitu Postpay Agen Pos Indonesia di SMK Teknologi. Nah, di sini ada pembatasan alur kegiatannya. Yang pertama itu halaman dashboardnya itu pertama agen membuka halaman utama Postpay Agen yang menampilkan layanan seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan pengiriman barang dan lain-lainnya. Nah, di sini agen bisa memilih jenis layanan yang diinginkan langsung dari halaman ini, dari dashboardnya. Terus yang kedua adalah memilih layanan. Nah, jadi di sini kita memilih layanan pengiriman paket. Melalui agen mengisi formulir yang diperlukan untuk mengambil data tersebut. Nah, di sini ada mengisi data sesuai data dari nama, nomor HP, alamat, dan tujuannya. Nah, setelah mengisi formulir, sistem menampilkan ringkasan transaksi, yaitu jumlah yang harus dibayar agen. Memilih metode apa, seperti apa. Misalnya dari bank, kartu kredit, e-wallet, atau dan lain-lainnya. Sistem kemudian melakukan nota pembayaran nih. Di selanjutnya, terus yang keempat, agen memilih metode pembayaran seperti transfer bank atau dompet digital dan mengisi rincian yang diperlukan sistem kemudian memverifikasi pembayaran sesuai nota. Nah, terakhir di sini ada notanya, nota POSPI-nya itu dari Pos Indonesia-nya. Nah, berisi nomor transaksi, detail pembayaran, dan metode yang digunakan. Nah, nota ini dapat dicetak atau disimpan sebagai tanda terima. Terus yang terakhir adalah setelah pembayaran selesai, agen dapat melanjutkan proses pencetakan label atau memasukkan data. Penerima sistem akan memberikan notifikasi bahwa transaksi telah selesai. Nah, di sini juga ada analisis kinerja dan efisiensi layanan digital. Pertama adalah kinerja sistem informasi, yaitu diukur dalam hal kecepatan, proses data waktu yang ada, kendala energi dalam sistem. Jadi kita menggunakan referensi dari Lauden dari tahun 2020, terus ada juga referensi dari Raidan dan checklist tahun 2019 itu dipengaruhi oleh kapasitas teknologi, arsitektur perangkat lunak, dan efisiensi algoritma. Nah, di sini efisiensi sistem informasi, sini kita dapat referensi dari O'Brien Marcus 2011 mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal, waktu, biaya, tenaga untuk menghasilkan produktivitas. Nah, jadi matriks utama dalam referensi O'Brien ini waktu respon transaksi, kecepatan pemroses, dan tingkat kegagalan sistemnya. Terus yang ketiga adalah evaluasi kinerja sistem. Nah, jadi di sini kita menggunakan referensi dari Sisti dan Giacomo dan tahun 2017 melibatkan analisis kecepatan transaksi, uptime, dan pengalaman pengguna, kriteria berhasil dan waktu respon cepat, skalabilitas tinggi, dan kendala. Nah, terus di sini yang keempat ada indikator kinerja utama atau KPI disebutnya. Jadi kecepatan transaksi, uptime sistem, kepuasan pengguna, dan tingkat konversinya. Terus di sini ada kelima itu pengamanan dan efisiensi digital. Nah, jadi di sini kita menggunakan referensi Samarati dan Pakaraun tahun 2020, yaitu efisiensi dipengaruhi oleh keamanan data dan kecepatan verifikasi dan kendala pemrosesan. Nah, di manajemen kualitas atau yang terakhir, layanan digital. Jadi di sini kita menggunakan referensi dari ISO 9001 2015 melibatkan pengukuran dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan. Jadi fokus pada peningkatan kualitas layanan untuk mendukung efisiensi dan pengalaman pelanggan, terutama layanan publik seperti Pos Indonesia. Nah, jadi di sini ada dampak digitalisasi layanan Pos Indonesia, yaitu digitalisasi layanan pos dapat membawa positif seperti meningkatkan efisiensi, operasional pengeluaran biaya, tetap meningkatkan kepuasan pelanggan, proses penyaluran pelaporan, dan akumulasi menjadi lebih cepat, sementara pelanggan dapat berinteraksi dari rumah. Digitalisasi juga membuka potensi ekonomi besar, terutama melalui yang seperti postpay. Nah, jadi ada beberapa inovasi digital yang telah diterapkan melalui peliputan penggunaan robot untuk sortis, kemerdekaan, menggantikan fungsi karyawan tertentu, dan pelatihan dari daring, sistem rotasi pegawai, serta teknologi digital dalam pengelolaan SDM melalui aplikasi Livi dan sistem informasi pengajuan SDM. Selain itu, aplikasi Pos Giro Mobile mendukung layanan Giro Pos dan transaksi keuangan lainnya. Jadi kesimpulan dari seluruh rangkup PPT kita, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi melalui platform seperti Postpay Agen atau Kantor Pos Indonesia dalam meningkatkan efisiensi waktu dan transaksi dan aktivitas layanan pada PT Pos Indonesia tersebut, sekaligus mendukung integrasi sistem untuk strategi bisnis. Transportasi digital membawa perubahan positif seperti layanan real time untuk pembayaran dan pengiriman, namun menghadapi tantangan terkait keamanan data, konsisten sistem, dan adaptasi karyawan. Nah, jadi digitalisasi juga meningkatkan kinerja perubahan dan pengalaman melalui layanan yang lebih cepat, akurat, dan mudah dilacak. Meski demikian, biaya infrastruktur, pemeliharaan sistem, dan pelatihan SDM masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Oke, terima kasih kepada Lutfi dan juga Fahri atas pemaparannya. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan.
Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang benar disampaikan ataupun kurang baik disampaikan selama video ini dibuat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.